Pernah nggak kamu merasa usaha yang kamu jalankan sudah cukup ramai? Pelanggan datang terus, tapi entah kenapa uangnya tidak pernah cukup. Usaha jalan, tapi dompet tetap kering. Kalau iya, tenang, kamu bukan satu-satunya. Banyak pengusaha kecil di luar sana mengalami hal yang sama. Mereka berpikir masalahnya ada pada jumlah penjualan, padahal seringkali akar masalahnya justru ada pada manajemen keuangan yang belum tertata. Bukan karena usahanya jelek, tapi karena uang yang masuk dan keluar tidak pernah benar-benar dicatat dan dikelola. Manajemen keuangan bukan cuma urusan akuntan atau bisnis besar saja. Justru di skala usaha kecil, pengelolaan uang yang baik bisa menjadi pembeda antara usaha yang berkembang dan usaha yang perlahan tenggelam. Banyak pengusaha pemula terjebak dalam siklus yang sama. Untung sebentar, lalu setor lagi. Uangnya habis entah kemana dan semua jadi terlihat seperti misteri. Padahal semua bisa dicegah kalau kita tahu caranya mengelola uang dengan sederhana namun efektif. Di video ini saya akan membagikan 10 cara manajemen keuangan yang sederhana tapi sangat krusial untuk kamu para pengusaha kecil. Semua tips ini praktis, bisa langsung kamu terapkan dan dibungkus dengan cerita-cerita nyata, data menarik, serta pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu berpikir ulang tentang cara mengelola keuangan usahamu. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir, karena bisa jadi salah satu dari 10 cara ini adalah kunci bertahannya bisnismu dalam jangka panjang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara manajemen keuangan sederhana untuk pengusaha kecil yang pertama, yaitu adalah pisahkan dompet pribadi dan dompet bisnis sebelum semuanya tercampur aduk. Banyak pengusaha kecil yang memulai usaha dari rumah, dari modal seadanya dan dengan niat besar. Tapi di awal perjalanan itu seringkali ada satu kesalahan fatal yang dianggap sepele, yaitu mencampur uang pribadi dan uang usaha. Kedengarannya simpel, tapi efeknya bisa sangat merusak. Uang dari hasil jualan langsung dipakai untuk keperluan rumah tangga atau sebaliknya. Uang pribadi digunakan menutup kebutuhan usaha. Dalam jangka pendek mungkin terasa fleksibel, tapi dalam jangka panjang ini seperti mencampur air dan minyak. Tidak akan pernah benar-benar bisa menyatu dengan baik. Coba bayangkan kamu punya warung kopi kecil. Hari ini kamu untung Rp200.000, besoknya kamu pakai Rp50.000 untuk beli pulsa, lalu Rp30.000 untuk traktir teman dan sisanya entah kemana. Di akhir minggu kamu bingung, padahal seharusnya ada sisa, tapi uangnya tidak terlihat. Itulah yang terjadi saat kita tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Tanpa batas yang jelas, kamu tidak pernah tahu apakah usahamu benar-benar untung atau hanya sekedar numpang lewat di rekening. Solusinya, mulailah dari hal yang sederhana tapi berdampak besar, yaitu buat rekening terpisah untuk usaha. Tidak perlu rekening bisnis resmi atau yang punya biaya bulanan besar. Rekening biasa saja sudah cukup. Asalkan kamu konsisten hanya menggunakan rekening itu untuk semua transaksi bisnis. Bayar supplier dari situ, terima pembayaran dari pelanggan ke situ juga. Semakin rapi pemisahannya, semakin mudah kamu menganalisis arus kas usahamu. Bukan cuma untuk disiplin pribadi. Pemisahan ini juga penting saat kamu ingin berkembang. Misalnya suatu saat kamu ingin mengajukan pinjaman ke bank atau investor, mereka akan menanyakan laporan keuangan bisnismu. Kalau kamu selama ini mencampur semuanya, kamu akan kesulitan menjelaskan. Tapi kalau sejak awal kamu sudah tertib, maka usahamu terlihat lebih kredibel dan siap untuk naik kelas. Jadi mulai sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah uang usaha dan uang pribadi masih menyatu? Kalau iya, mungkin inilah saatnya untuk membuat garis pemisah yang tegas. Karena dari keputusan kecil inilah langkah besar untuk kemajuan usahamu bisa dimulai. Kemudian cara yang kedua adalah catat semua transaksi. Karena ingatanmu tak akan pernah lebih akurat dari angka. Coba jujur, berapa kali kamu mengandalkan ingatan untuk tahu berapa keuntungan usaha bulan ini? Atau berapa uang yang keluar buat beli bahan baku minggu lalu? Banyak pengusaha kecil merasa tidak sempat mencatat keuangan, padahal justru dari catatan itulah mereka bisa menyelamatkan bisnisnya. Tanpa pencatatan, semua keputusan hanya berdasarkan rasa-rasa. Kayaknya untung, sepertinya rugi, dan mungkin stoknya cukup, seperti itu. Tapi bisnis bukan soal rasa, bisnis adalah soal angka.
Mulailah dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Uang parkir saat kirim barang, biaya bensin, bahkan sekotak plastik pembungkus, semua itu adalah bagian dari biaya operasional. Jangan menunggu momen nanti kalau sudah besar baru dicatat. Karena yang besar itu justru tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kamu bisa memakai buku tulis biasa, Excel sederhana di HP, atau aplikasi gratis seperti catatan keuangan harian. Yang penting adalah konsistensi. Menurut data dari UKM Center Feb UI tahun 2023, UMKM yang secara rutin mencatat transaksi keuangan mengalami peningkatan laba rata-rata hingga 20% dalam 1 tahun. Kenapa bisa begitu besar? Karena pencatatan membuat mereka tahu dengan pasti bagian mana yang boros, mana yang untung, dan mana yang bisa dipangkas. Dengan data itu, mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan sekedar firasat. Bahkan dalam skala usaha kecil seperti jualan makanan rumahan, pencatatan ini sangat membantu untuk tahu harga jual yang ideal. Kadang kita merasa sudah kasih harga bagus, tapi ternyata belum menutup modal. Atau kita pikir usaha kita tidak untung, padahal sebenarnya ada margin besar yang tersembunyi. Semua itu baru akan terlihat ketika kamu punya catatan keuangan yang rapi dan konsisten. Ingat, kamu tidak perlu jadi akuntan untuk mulai mencatat keuangan. Yang kamu butuhkan hanya kemauan untuk jujur pada bisnismu sendiri. Karena ketika kamu bisa melihat dengan jelas kemana uang kamu pergi, saat itulah kamu bisa menentukan dengan lebih bijak kemana arah bisnis kamu melaju. Kemudian cara yang ketiga adalah pisahkan keuntungan dari modal, jangan jadikan semuanya jadi satu ember. Banyak pengusaha kecil yang merasa senang saat uang dari pelanggan mulai mengalir deras. Tapi justru di titik inilah godaan paling besar muncul. Uang hasil jualan langsung dibelanjakan lagi, tanpa disaring mana yang merupakan modal dan mana yang benar-benar keuntungan bersih. Akibatnya, tanpa sadar modal terus tergerus sedikit demi sedikit. Dan bisnis pun sulit berkembang. Ibaratnya kamu sedang menimba air dari sumur yang bocor. Seberapapun keras kamu bekerja, hasilnya tidak akan penuh. Kunci penting dalam manajemen keuangan usaha kecil adalah memisahkan secara tegas antara modal dan laba. Saat kamu menerima uang dari penjualan, jangan langsung merasa semua itu adalah uangmu. Misalnya dari penjualan 1 juta rupiah, bisa jadi 600 ribu rupiah adalah modal bahan, 100 ribu rupiah adalah untuk operasional, dan sisanya baru bisa disebut keuntungan. Kalau kamu tidak menghitung dan memisahkan dengan benar, kamu bisa jadi menghabiskan modal tanpa sadar. Dan saat ingin restock barang, kamu kebingungan karena uangnya sudah keburu habis. Solusinya adalah membuat sistem sederhana yang bisa kamu terapkan bahkan sejak hari pertama jualan. Begitu ada pemasukan, langsung pisahkan ke dalam 3 bagian. Yaitu modal, biaya operasional, dan laba bersih. Modal dikembalikan utuh untuk produksi berikutnya. Biaya operasional dipakai secukupnya, sementara laba bersih bisa kamu bagi 2, sebagian untuk ditabung sebagai dana darurat usaha, sebagian lagi baru boleh kamu nikmati. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati hasil kerja kerasmu, tanpa merusak keberlangsungan bisnis. Strategi ini bukan hanya menjaga kelangsungan usaha, tapi juga membuat kamu punya mindset pebisnis sejati. Karena bisnis bukan tentang menghabiskan semua yang kamu hasilkan, melainkan tentang membangun sistem yang bisa bertahan bahkan saat kamu tidak bekerja sekalipun. Memisahkan keuntungan dari modal adalah langkah awal untuk menuju ke sana. Jadi mulai sekarang jangan jadikan semua uang usaha dalam satu ember besar yang tidak tahu isinya apa. Bagi dengan bijak, kelola dengan cermat. Karena dari kedisiplinan kecil inilah keuntunganmu bisa tumbuh jadi kekayaan yang stabil. Kemudian cara yang keempat adalah jangan takut sama angka, karena justru dari situlah kamu bisa mengontrol bisnismu. Banyak pengusaha kecil yang sebenarnya bukan malas mengelola keuangan. Mereka hanya takut dengan angka, takut salah hitung, takut terlihat bodoh, takut rumit. Tapi kalau dipikir-pikir justru karena takut itulah banyak usaha tidak berkembang atau bahkan tutup sebelum sempat tumbuh. Padahal angka dalam dunia usaha bukanlah musuh, justru angka adalah kompas. Tanpa angka kamu seperti menyetir di malam hari tanpa lampu.
Jalan sih, tapi tidak tahu apakah sedang menuju sukses atau jurang. Mulailah dengan mengenal angka-angka dasar dalam bisnis, yaitu berapa biaya produksi satu produkmu, berapa keuntungan kotor dari satu penjualan, berapa persen pengeluaran operasional tiap bulan. Bahkan angka sekecil 5% bisa sangat menentukan nasib usaha. Misalnya, kalau kamu bisa mengurangi biaya tak penting 5% saja, dalam setahun kamu bisa punya cukup dana untuk ekspansi kecil atau bahkan menambah alat produksi. Jadi jangan anggap remeh angka-angka ini. Mereka adalah sinyal kehidupan dari bisnismu. Coba tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu tahu dengan pasti berapa margin keuntunganmu? Kalau jawabannya belum pernah atau kira-kira saja, itu pertanda kamu perlu lebih akrab dengan angka, dan kamu tidak perlu kuliah ekonomi untuk memahaminya. Sekarang sudah banyak video, buku, bahkan aplikasi yang bisa bantu kamu membaca angka-angka itu dengan cara sederhana. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan tidak menyerah hanya karena terlihat ribet di awal. Cerita nyata datang dari seorang penjual kopi keliling di Bogor yang dulunya mencampur semua uang hasil jualan tanpa tahu mana modal dan mana laba. Setelah dia belajar mencatat dan menghitung margin keuntungan, ia sadar kalau selama ini dia hampir tidak pernah untung. Tapi setelah memahami pola angka-angka itu, ia mulai meracik harga jual yang pas, mengurangi bahan yang tidak efektif, dan kini bisa menjual lebih banyak kopi dengan margin yang sehat. Semuanya dimulai dari keberanian untuk memahami angka. Jadi kalau kamu merasa lemah dalam matematika, tidak masalah. Tapi jangan biarkan ketakutan itu membatasi masa depan bisnismu. Karena kenyataannya, angka-angka kecil yang kamu hindari hari ini bisa jadi kunci besar untuk membuka pintu kesuksesan kamu besok. Kemudian cara manajemen keuangan sederhana untuk pengusaha kecil yang kelima adalah bayar diri sendiri, tapi jangan jadi beban untuk bisnismu sendiri. Banyak pengusaha kecil yang tidak tahu kapan dan berapa mereka seharusnya mengambil gaji. Kadang karena bisnis belum stabil, mereka rela tidak digaji sama sekali. Kadang sebaliknya, karena merasa semua hasil usaha adalah jerih payah pribadi, mereka mengambil semuanya untuk kebutuhan pribadi tanpa memperhitungkan kesehatan bisnis. Padahal membayar diri sendiri itu penting, tapi caranya juga harus benar agar tidak menjadi bumerang bagi usaha itu sendiri. Coba bayangkan kamu adalah karyawan di perusahaan besar. Setiap bulan kamu tentu berharap mendapat gaji yang jelas. Jadi, sebagai pemilik usaha, kamu juga perlu memberi gaji tetap untuk dirimu sendiri, sebagai bentuk apresiasi dan pengelolaan keuangan yang sehat. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah gaji ini harus disesuaikan dengan kondisi usaha. Jangan karena ingin tampil sukses, kamu menggaji dirimu melebihi kemampuan usaha, lalu menambalnya dengan hutang atau mengorbankan operasional. Strategi yang bijak adalah menetapkan persentase tetap dari laba bersih sebagai gaji bulanan. Misalnya, 30% dari keuntungan bersih bisa kamu ambil sebagai penghasilan pribadi. Sisanya dialokasikan untuk operasional, pengembangan usaha, dan dana darurat. Dengan cara ini kamu tidak hanya melindungi kestabilan usaha, tapi juga melatih disiplin keuangan personal. Kamu jadi tahu seberapa besar penghasilan yang benar-benar bisa kamu nikmati, dan seberapa banyak yang perlu kamu investasikan kembali ke usaha. Ini bukan hanya soal teknis keuangan, tapi juga membangun mindset yang sehat sebagai entrepreneur. Kamu bukan lagi pekerja lepas yang hidup dari proyek ke proyek. Kamu sedang membangun sistem yang bisa terus tumbuh dan itu butuh struktur, termasuk dalam hal menggaji dirimu sendiri. Kalau kamu terbiasa mengambil uang usaha sesuka hati, itu seperti kamu mencuri dari bisnismu sendiri. Dan percayalah, bisnis yang terus dicuri oleh pemiliknya, cepat atau lambat akan mati pelan-pelan. Jadi mulai sekarang, tetapkan gaji yang realistis untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu besar hingga membuat bisnis sesak, tapi jangan juga terlalu kecil hingga kamu kehilangan motivasi. Temukan keseimbangannya dan bisnismu akan berterima kasih untuk itu. Kemudian cara yang keenam adalah gunakan teknologi, bukan sekedar tulis di buku kas habis basah. Masih banyak pengusaha kecil yang mengandalkan buku kas manual. Kadang ditulis di belakang nota, kadang di buku lusuh yang kadang lupa dibawa.
Memang kelihatan sederhana dan cepat, tapi resikonya besar. Data bisa hilang, tercampur, atau tidak terbaca. Apalagi kalau kamu sibuk melayani pembeli, catatan keuangan seringkali jadi hal pertama yang dikorbankan. Disinilah peran teknologi bisa jadi penyelamat. Bukan untuk terlihat keren, tapi demi efisiensi dan akurasi. Sekarang ada banyak aplikasi keuangan gratis maupun berbayar yang dirancang khusus untuk pengusaha mikro dan kecil. Aplikasi seperti buku warung, catatan keuangan harian, bahkan versi sederhana dari Excel bisa membantumu mencatat pemasukan, pengeluaran, hutang piutang, hingga laba rugi secara real time. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh akuntan perusahaan besar, kini bisa kamu lakukan lewat smartphone di tanganmu. Teknologi sudah sedekat itu. Tinggal kemauanmu yang perlu mendekat. Cerita menarik datang dari seorang ibu penjual gorengan di Semarang. Ia mulai mencatat hasil penjualannya lewat aplikasi sederhana di HP anaknya. Hanya butuh beberapa minggu, ia sadar ternyata setiap hari ada kebocoran kecil yang tidak disadarinya. Setelah dia mulai menutup kebocoran itu, keuntungannya naik tanpa harus menambah jualan. Ini bukti bahwa teknologi bukan hanya soal digitalisasi, tapi tentang membuka mata pada pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Tentu saja belajar aplikasi baru bisa terasa membingungkan di awal. Tapi seperti halnya saat kamu pertama kali belajar memakai WhatsApp atau Shopee, semua itu bisa dikuasai kalau kamu mau mencoba. Dan ingat, semakin banyak data yang kamu catat, semakin dalam pula pemahamanmu terhadap usahamu sendiri. Kamu bisa tahu produk mana yang paling laku, hari apa yang paling ramai, atau pengeluaran apa yang paling boros. Semua itu menjadi dasar untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Jangan biarkan keterbatasan manual menjadi alasan usahamu stagnan. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti. Karena dengan pencatatan yang lebih rapi, kamu tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan hari ini, tapi juga bisa merencanakan masa depan bisnismu dengan lebih percaya diri. Kemudian cara yang ketujuh adalah data kecil dampak besar, belajar dari angka yang sering diabaikan. Kalau kamu pernah berpikir bahwa hanya perusahaan besar yang perlu menganalisis data, maka kamu sedang melewatkan peluang emas. Pengusaha kecil pun sangat butuh data, dan bukan data yang rumit. Justru data sederhana seperti jumlah pelanggan harian, jenis produk yang paling laku, atau jam sibuk penjualan bisa menjadi pondasi dari strategi bisnismu. Ibaratnya kamu sedang memegang peta kecil yang bisa menghindarkanmu dari jalan buntu. Menurut laporan dari McKinsey & Company, UMKM yang menggunakan data secara rutin dalam pengambilan keputusan memiliki peluang 2,5 kali lebih besar untuk bertahan dalam 5 tahun pertama. Angka ini bukan main-main, karena data bisa memberimu gambaran yang lebih jernih tentang arah usaha. Kamu tidak lagi menebak-nebak, tapi benar-benar tahu apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, dan kapan waktu terbaik untuk promosi atau stok ulang. Misalnya, seorang pedagang nasi uduk di Bekasi mencatat bahwa penghasilannya selalu turun di hari Senin dan naik drastis setiap Jumat. Setelah dianalisis, ia sadar bahwa Senin adalah hari di mana orang sedang irit karena baru saja belanja akhir pekan. Sementara Jumat adalah hari kumpul-kumpul sebelum akhir pekan. Dari data sederhana itu, dia membuat strategi, yaitu diskon khusus di Senin dan porsi lebih besar di Jumat. Hasilnya, pendapatan hariannya jadi lebih stabil dan bahkan meningkat. Masalahnya, banyak orang mengira menganalisis data itu harus rumit, penuh grafik dan istilah asing, padahal tidak. Bahkan catatan manual yang ditulis rapi di kertas pun sudah bisa disebut data, selama kamu mau membaca dan menarik kesimpulan dari situ. Data bukan hanya tentang angka, tapi tentang cerita yang tersembunyi di balik angka. Dan tugasmu sebagai pemilik usaha adalah menemukan cerita itu, lalu menggunakannya untuk berkembang. Mulai dari hal kecil, buat tabel sederhana berisi penjualan harian, jam paling ramai, dan barang terlaris. Lakukan evaluasi setiap akhir pekan. Dalam waktu beberapa bulan, kamu akan punya peta bisnis yang jauh lebih jelas dibanding sekedar mengandalkan intuisi. Karena pada akhirnya, pengusaha yang mengerti datanya sendiri akan lebih siap menghadapi persaingan apapun skala usahanya. Kemudian, cara yang ke-8 adalah memahami arus kas, sebuah keharusan bukan pilihan.
Ketika berbicara tentang manajemen keuangan, seringkali banyak pengusaha kecil yang melupakan satu aspek krusial, yaitu arus kas. Apa itu arus kas? Sederhananya, arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari bisnismu. Seberapa banyak yang kamu terima dan keluarkan setiap hari, minggu, atau bulan? Mungkin terlihat sederhana, tapi inilah yang bisa menentukan hidup atau mati sebuah usaha. Tanpa pengelolaan arus kas yang baik, usaha bahkan yang besar sekalipun bisa gulung tikar. Banyak pengusaha kecil yang mengira jika ada keuntungan di akhir bulan, itu sudah cukup. Padahal masalah besar bisa muncul saat tiba-tiba kamu kehabisan kas untuk membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Pada titik inilah arus kas yang buruk bisa meruntuhkan segalanya. Bahkan ada pengusaha yang telah merasakan sukses dalam penjualan, namun terjebak dalam masalah likuiditas hanya karena kurangnya perhatian pada cash flow. Coba bayangkan, seorang pemilik kedai kopi yang setiap harinya menghasilkan ratusan ribu, tapi karena arus kas yang buruk, ia terpaksa mengambil uang pribadi untuk membeli stok kopi atau membayar tagihan. Itu seperti berjalan di atas tali, yaitu sementara terlihat aman, satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya jatuh. Tapi setelah dia mulai mengelola kas dengan lebih disiplin, memisahkan antara uang pribadi dan bisnis, bisnisnya mulai stabil, bahkan berkembang lebih pesat. Arus kas bukan hanya soal pencatatan, tapi tentang kapan kamu menerima uang dan kapan mengeluarkannya. Salah satu cara untuk mengelola arus kas adalah dengan membuat proyeksi pemasukan dan pengeluaran bulanan. Dengan begitu, kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk berbelanja bahan baku atau melakukan investasi lain. Jangan sampai bisnis yang terlihat menguntungkan di permukaan ternyata kekurangan modal di tengah jalan hanya karena tidak memperhatikan arus kas dengan baik. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa bisnis bukan hanya soal omset tapi soal pengelolaan. Jangan terjebak dalam euforia penjualan tinggi tanpa memperhatikan bagaimana uang itu mengalir. Pengusaha cerdas tahu, kalau arus kas lancar, segala hal yang lain akan mengikuti dengan lebih mudah. Jadi buatlah pengelolaan kas menjadi rutinitas harian dan lihat bagaimana bisnismu berjalan jauh lebih mulus. Kemudian cara yang ke-9 adalah membuat dana darurat, keamanan keuangan yang sering terabaikan. Dalam dunia bisnis, kadang kamu merasa semua sudah berjalan lancar. Penjualan bagus, stok produk terjaga, dan pelanggan puas. Namun selalu ada faktor yang tidak bisa diprediksi, yaitu bencana alam, peraturan baru, atau bahkan pandemi yang mengubah segalanya dalam semalam. Tanpa dana darurat yang cukup, kamu mungkin kesulitan untuk bertahan dalam situasi tersebut. Dana darurat bukan hanya untuk pribadi, tapi juga vital untuk kelangsungan usahamu. Banyak pengusaha kecil yang mengabaikan pentingnya dana darurat. Mereka merasa bahwa bisnis mereka cukup stabil untuk menghadapinya tanpa masalah besar. Namun kenyataannya, semua usaha, kecil atau besar, rentan terhadap resiko tak terduga. Kamu tidak bisa mengandalkan keberuntungan semata. Dalam sebuah survei, lebih dari 60% UMKM di Indonesia yang tidak memiliki dana darurat mengaku kesulitan bertahan selama krisis. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya mempersiapkan dana cadangan untuk menghadapi segala kemungkinan. Misalnya, sebuah usaha catering yang sempat sukses besar tiba-tiba berhenti ketika pandemi melanda. Tanpa dana darurat, bisnisnya harus ditutup dalam waktu singkat. Padahal dengan persiapan keuangan yang tepat, mereka bisa bertahan dan bahkan beradaptasi dengan situasi baru, seperti membuka layanan catering online atau pengiriman makanan. Karena itu, memiliki dana darurat setara dengan beberapa bulan pengeluaran operasional adalah langkah cerdas untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Untuk membangun dana darurat ini, mulai dengan menabung secara bertahap. Tentukan target dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Misalnya setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya operasional. Jangan tergoda untuk menggunakan dana ini kecuali dalam situasi darurat yang benar-benar mendesak. Ingat, dana darurat bukanlah untuk membeli barang baru atau melakukan ekspansi, melainkan untuk memastikan bisnismu tetap hidup saat ada badai besar yang datang. Dengan dana darurat yang cukup, kamu akan merasa lebih tenang menjalankan bisnismu. Semua pengusaha pasti menghadapi tantangan, tapi yang membedakan adalah kesiapan kita untuk menghadapinya. Siapkan dana darurat,
dan bisnismu akan lebih tahan banting apapun yang terjadi. Kemudian cara manajemen keuangan sederhana untuk pengusaha kecil yang ke-10 atau yang terakhir adalah evaluasi dan rencana. Kunci untuk terus berkembang. Setiap pengusaha pasti ingin melihat usahanya berkembang, bukan hanya bertahan. Tapi untuk tumbuh dan berkembang, kamu harus terus melakukan evaluasi secara rutin. Tidak cukup hanya dengan berfokus pada keuntungan saat ini. Kamu perlu melihat lebih jauh. Apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang bisa dilakukan untuk membuat bisnismu lebih baik. Inilah yang akan menentukan langkahmu ke depan. Apakah kamu akan stagnan atau terus berkembang? Sebagian besar pengusaha kecil menganggap evaluasi bisnis hanya dilakukan setahun sekali, padahal evaluasi seharusnya dilakukan secara berkala, bisa setiap bulan atau setiap 3 bulan. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa melihat tren keuangan, mengetahui apakah strategi pemasaranmu berjalan efektif, dan mengevaluasi produk atau layanan mana yang paling menguntungkan. Bahkan dengan evaluasi yang tepat, kamu bisa menghindari kerugian yang tidak perlu. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pengusaha kecil yang menjalankan bisnis kaos dengan desain sendiri. Pada awalnya, bisnisnya sangat sukses. Tapi setelah beberapa bulan, penjualannya mulai stagnan. Ketika ia melakukan evaluasi, ternyata desain yang awalnya disukai pasar mulai tidak relevan lagi. Ia kemudian mengganti desain dan menyesuaikan produk dengan tren terbaru. Dalam waktu singkat, penjualannya kembali naik. Evaluasi sederhana seperti itu bisa menjadi pembeda antara kegagalan dan kesuksesan. Selain itu, evaluasi juga harus disertai dengan rencana yang jelas. Jika kamu sudah tahu di mana titik kelemahan bisnismu, buatlah rencana untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu merasa pemasaran online kurang maksimal, buat rencana untuk belajar dan menguasai SEO atau media sosial. Jika stok barangmu sering kehabisan, buat rencana untuk memperbaiki sistem manajemen stok. Rencana ini akan memberikan arah yang jelas dan mengurangi kebingungannya. Ingat, bisnis itu bukan sprint, melainkan maraton. Dengan evaluasi yang baik dan rencana yang tepat, kamu akan bisa melihat kemajuan langkah demi langkah. Setiap perubahan kecil yang kamu lakukan bisa berujung pada perubahan besar dalam jangka panjang. Dan yang lebih penting lagi, kamu akan siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Teruslah berkembang karena masa depan bisnismu tergantung pada keputusan yang kamu buat hari ini. Manajemen keuangan yang baik bukan hanya tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah kunci untuk memastikan bisnismu tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah sederhana seperti yang sudah kita bahas, kamu sudah berada di jalur yang tepat. Jangan ragu untuk mulai menerapkannya satu persatu. Dan lihat bagaimana bisnismu berkembang pesat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk beri like, komentar, dan share ke teman-teman pengusaha lainnya yang membutuhkan tips ini. Dan kalau ada langkah manajemen keuangan lainnya yang menurutmu penting, tuliskan di kolom komentar. Semoga usaha kamu sukses dan berkembang. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.